Persahabatan bisa terasa sekuat lem. Tetapi bisakah persahabatan itu hancur hanya karena perbedaan kecil, mengubah teman dekat menjadi saingan? Baby Doll, Suzy, dan Sarah seperti saudara perempuan yang sama-sama mencintai mode. Meskipun mereka adalah sahabat, masing-masing gadis memiliki gayanya sendiri yang unik. Baby Doll menyukai sinar matahari yang cerah dan mengubah sinar hangat menjadi pola-pola indah pada gaun-gaunnya yang memukau. Sarah memuja keindahan magis, bintang-bintang yang berkelap-kelip, dan suka menjahitnya pada roknya. Hati Suzy tertuju pada cahaya bulan yang lembut, yang membimbingnya setiap malam, dan dia sering memilih gambar itu untuk desainnya. Kamu bocah nakal. Gamenya seru dan outfit mataharinya keren. Matahari terbaik, bintang jauh lebih cantik. Siapa yang bilang bulan paling cantik? Matahari paling cantik. Bulan, bintang. Apa katamu? Bulan adalah yang tercantik. Matahari adalah yang tercantik. Matahari paling cantik. Siapa yang bilang bulan paling cantik? Matahari paling cantik. Matahari adalah yang tercantik. Suatu hari, wajah misterius mengganggu diskusi ramah mereka. Mungkinkah ini menjadi kunci masalah mereka? Halo siswa-siswi! Akhir pekan ini, sekolah kami akan mengadakan konte mode. Dan tentu saja, pemenangnya akan menerima piala bergengsi ini. Pakaian matahari saya pasti akan memenangkannya. Pakaian bulan saya pasti akan menjadi yang tercantik. Pakaian bintangku pastinya yang tercantik. Peragaan busana telah dimulai. Kesempatan emas bagi setiap gadis untuk bersinar dan menunjukkan bakatnya. Matahariku paling cantik. Bulan adalah yang tercantik. Bintangnya adalah matahari paling cantik. Matahari adalah yang tercantik. Matahari paling cantik. Berhenti! Lalu, mau tanding sekarang? Ya! Kalau begitu, apakah kalian semua akan bertanding? Ya! Ayo berangkat! Saat pintu terbuka, 3 ruang berbeda terlihat. Masing-masing mencerminkan hasrat para gadis. Sudut yang cerah, area yang disinari bulan lembut, dan panggung yang berkilauan. Pelajar, jadi sekarang kita punya waktu 1 jam untuk menyiapkan pakaian. Lalu kita akan tampil. Ya! 1 jam, mulai sekarang. Pertarungan untuk meraih kejayaan resmi dimulai. Ini bukan sekadar ujian keterampilan, tetapi kesempatan bagi mereka untuk mengekspresikan diri. Baby Doll langsung beraksi. Tangan mungilnya dengan cepat mencari-cari di dalam peti rahasia, menarik keluar pita emas, berkilauan yang berkilauan seperti sinar matahari. Dengan gunting kecilnya yang tajam, dia siap mengubah kain itu. Dengan tangan terampil dan gunting ajaibnya, Baby Doll menciptakan gaun kuning yang cantik. Namun, gaun itu tetap membutuhkan sesuatu yang istimewa agar menonjol. Dan Baby Doll memutuskan untuk mencoba sesuatu yang menakjubkan. Ia menanam biji bunga matahari kecil di dalam pot tanah dan menyiraminya dengan lembut, berharap biji-biji itu akan tumbuh kuat. Tiba-tiba, biji-biji itu tumbuh menjadi bunga matahari yang cerah, memberinya inspirasi. Wow! Ouch! Sakit! Satu persatu, Baby Doll dengan hati-hati menempelkan bunga kuning ceria itu ke gaunnya, membuatnya semakin cantik dan siap untuk pertunjukan besar. Sementara itu, Sarah dengan percaya diri mengeluarkan sebuah alat yang tampak aneh. Sekilas, alat itu tampak seperti penanak nasi, tetapi sebenarnya itu adalah mesin jahit. Dalam sekejap, potongan-potongan kain berubah menjadi gaun ungu yang cantik. Selanjutnya, Sarah menghidupkan kreasinya,
menggunakan kertas warna-warni dan stensil berbentuk bintang. Tak mau kalah, Suzy sibuk mencari bahan rahasianya. Ia melihat pita perak berkilau. Lalu, tanpa diduga, ia mengeluarkan sebilah pedang tajam. Dengan alat khusus ini, Suzy memulai tarian pedang yang memukau untuk membentuk gaunnya. Setelah tarian artistiknya, Suzy telah membuat gaun yang unik. Namun, ia merasa kain berkilau itu butuh sedikit keajaiban lagi. Dengan tangannya yang cermat, Suzy memotong kertas perak berkilau menjadi bentuk bulan sabit yang indah dan dengan hati-hati menempelkannya pada gaunnya. Bentuk itu akan menjadi sorotan khusus untuk penampilannya. Tak mau kalah, Baby Doll menambahkan mahkota yang mengesankan. Ia memotong sinar matahari kecil dari kertas emas berkilau, siap untuk dihias. Agar lebih memukau, ia menambahkan bola-bola berkilau dan lampu yang menyala. Kini, Baby Doll tampak seperti Dewi Matahari dari legenda Yunani. Pada saat yang sama, Sarah sedang memikirkan mahkota unik untuk membuat penampilannya menonjol. Dengan tangan kreatifnya, ia dengan cepat menyelesaikan mahkota bintang yang berkilauan. Untuk bersinar di momen kejayaannya, Suzy tahu ia membutuhkan mahkota yang cerah dan berwarna-warni. Itu penting untuk momen spesialnya. Aku paham, Nona. Mengerti. Hanya Suzy yang bisa memiliki pembantu ajaib dari alam semesta untuk menciptakan mahkota bulannya yang menakjubkan. Dalam gaunnya yang indah, ia menjadi wanita bulan yang cantik di bawah cahaya bulan yang mempesona. Setelah semua persiapan selesai, tibalah saatnya bagi ketiga gadis itu untuk mengenakan pakaian mereka yang memukau dan bersiap untuk transformasi yang mengejutkan. Setiap gadis memiliki kecantikannya sendiri yang unik dan tidak ada yang akan menyerah. Namun, hanya satu yang bisa memenangkan penghargaan tertinggi. Siapa yang akan lebih unggul dari yang lain yang berbakat? Tiba-tiba, Baby Doll memperhatikan kedua temannya. Melihat kecantikan mereka yang bersinar membuatnya merasa kurang percaya diri. Kebanggaan awalnya tampaknya memudar. Mengapa mereka terlihat begitu bagus? Mata nakal Baby Doll berbinar saat dia melihat pot bunga matahari. Sebuah rencana menarik muncul di kepalanya. Kali ini, alih-alih hanya menyiram bunga matahari, dia memutuskan untuk memberi mereka mandi khusus dengan soda bersoda. Hasil yang aneh adalah bunga aneh yang bisa meniru suara orang. Halo. Halo. Menyerang. Menyerang. Hei, jepit rambutku rusak, Baby Doll. Siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Hah? Hei, kamu merusak barang-barangku. Itu salahnya. Siapa yang tahu? Itu salahnya. Kedua sahabat itu berdebat dengan sengit.
mengubah diskusi mereka menjadi pertarungan yang mengejutkan di antara ketiga kontestan. Ouch! Ouch! Hey! Ouch! Apa yang sedang kamu lakukan? Ambil ini. Ouch! Perhatian, perhatian. Waktunya hampir habis. Hah? Waktu mepet, kita ngapain nih? Pakaian kita juga hancur semua. Hei, ayo kita berhenti bertengkar. Beresin dulu, lalu kita tanding. Menghadapi eliminasi, para gadis mengesampingkan perbedaan mereka. Mereka bekerja sama untuk memperbaiki kostum dan memperbaiki persahabatan mereka, menambahkan warna dan kilauan ekstra. Wow, pakaianmu cantik sekali. Punyamu juga cantik sekali. Andai dari awal kita kompak pasti keren. Benar, teman-teman. Mulai sekarang jangan bertengkar lagi ya. Ayo pergi. Hanya tinggal beberapa menit lagi sebelum pertunjukan dimulai. Harap bersiap. Cantik sekali. Waktunya pertunjukan. Untuk membuat semuanya lebih indah, pertunjukan dimulai dengan Sarah berjalan anggun dalam gaun ungu yang menggemaskan. Cantik sekali, cantik sekali. Cantik sekali. Suzy mengikutinya, bersinar terang dalam gaun peraknya, berkilauan seperti bulan di langit malam. Cantik sekali, cantik sekali. Luar biasa. Akhirnya, bintang malam, Baby Doll, memukau semua orang dengan gaun kuning cerahnya, bersinar seperti matahari. Wow! Wow! Sangat menakjubkan. Dan pemenangnya adalah Baby Doll! Wow, terima kasih. Cantik sekali, Sangat cantik menakjubkan. sekali. Dengan tepuk tangan meriah dari semua orang, termasuk mantan pesaingnya, Baby Doll memenangkan kompetisi. Hai, aku bangun pagi hari ini. Kamu nonton acara TV kemarin? Sepatu merah, celana merah, kacamata merah. Semuanya bersinar dengan warna seperti itu. Lihat ini, keren kan? Ouch! Oh, aku benar-benar minta maaf. Ini punyamu. Terima kasih. Jika ada pemungutan suara untuk penggemar warna merah yang paling setia, Pinky akan berada di puncak. Namun, dia tidak punya teman, hanya karena dia tidak kaya. Gadis Ruby. Pada hari pertamanya di sekolah baru, gadis kecil itu melihat sekelilingnya. Semuanya tampak asing. Tidak ada yang memberitahunya siapa yang ada di sana atau apa yang menanti di depannya. Kamu datang sangat pagi hari ini. Gadis Diamond. Gadis Emerald. Aku punya sesuatu untuk ditunjukkan Sunny kepadamu. dan Kiko. Yang satu bersinar seperti platina, yang lain bersinar seperti zamrud. Mereka tampak begitu mewah. Jadi, bukankah ini cantik? Bagus. Tapi biar aku tunjukkan ini kepadamu. Apa
Apa isi kotak itu yang membuat Sunny begitu bangga? Cantik sekali. Mereka terlihat sangat bergaya. Aku harus menemukan cara untuk berteman dengan mereka. Bagaimana? Halo semuanya, aku Pinky. Itu adalah acara bertemu langsung antara siswa baru dan teman-teman sekelasnya. Tetapi tampaknya semuanya tidak berjalan mulus. Hah? Gadis malang ini? Hadiah selamat datangnya adalah berlian yang pecah yang membuat Pinky kehilangan poin di mata kedua gadis kaya itu. Hah? Aku tidak bermaksud untuk... Apa? Aku akan memberimu pelajaran. Hei. Ah! Ah! Aku akan memberimu pelajaran. Ah! Oh? Ya! Apa yang kalian berdua lakukan? Sepertinya Pinky akan kesulitan menyesuaikan diri dengan Sunny dan Kiko. Apakah menjadi miskin selalu berarti harus menanggung ketidakhormatan seperti itu? Apakah kamu murid baru? Ya! Ikut aku! Semuanya, hari ini kita kedatangan murid baru. Hai, Nona-Nona, perkenalkan dirimu di kelas. Ya! Halo semuanya, saya Pinky. Hey! Pinky, pergilah ke tempat dudukmu di sana. Ya! Tetapi Sunny mungkin tidak akan membiarkan Pinky hanya duduk dan belajar seperti itu. Ah! Dia memang gadis kaya, bahkan alat-alatnya untuk menggoda orang lain pasti berkilau dan mewah. Tapi tidakkah Pinky menyadari sesuatu yang aneh? Hey! Sakit! Hah? Ah! Nona! Ada apa? Mereka hanya... Orang yang benar-benar lemah adalah orang yang tidak berani berdiri dan mengungkap orang yang menyakitinya. Bagaimana mungkin Pinky berani menghadapi Sunny dan Kiko? Kelas! Keluarkan buku kalian sekarang. Yes! Di dunia mereka, Pinky hanyalah orang buangan yang tidak berharga, tidak layak dihormati. Kasihan sekali gadis ini! Selamat tinggal, kelas. Gadis menyebalkan ini!
baru saja berakhir, dan Sunny dan Kiko tidak bisa melewatkan kesempatan untuk mencari cara untuk menggertak Pinky. Mengapa mereka tidak mencoba berteman dengan gadis baru itu? Atau setidaknya, jika mereka tidak bisa bersikap baik, bukankah mereka seharusnya berhenti menggertaknya seperti itu? Kasihan Pinky, dia tidak melakukan kesalahan apapun, tetapi harus menanggung semua ini. Kenapa kalian begitu jahat? Jahat ya? Gadis malang sepertimu tidak pantas belajar bersama kami. Tidak membiarkan Pinky lolos begitu saja, Sunny dan Kiko telah menyiapkan lelucon kejam yang tidak memberinya waktu untuk bereaksi. Hari pertama sekolah berakhir dengan rasa malu dan penghinaan dari teman-teman kaya. Tapi hidup itu adil, dan takdir telah mengatur kejutan yang menunggu di depan. Beraninya kau menghalangi jalan kami? Ya! Dua gadis kaya dan seorang preman bangkrut? Ini tentu saja bentrokan dramatis yang tak terduga. Alih-alih membalas dendam, penjahat itu tampaknya punya tujuan lain yang lebih menggoda. Bagaimana dengan menculik dan meminta tebusan? Lepaskan aku sekarang! Lepaskan aku! Lepaskan aku! Hei kamu! Apa yang sedang kamu lakukan? Apa yang sedang kulakukan? Penculikan, tentu saja. Apa? Penculikan? Ya! Ouch! Let me go! Hello? Hah? Oh, tidak! I got a new one. Come right away. Lepaskan aku! Lepaskan aku! Biarkan Halo, aku berjalan. hai, aku punya yang baru. Datanglah sekarang juga. Benar, datang saja. Aku akan menunggumu. Aku jamin kamu tidak akan menyesal. Lepaskan aku! Teman-teman saya! Oke. Bagaimana dengan menculik Siapa dan saja? meminta tebusan? Apa yang akan Pinky pilih? Dua sahabat yang dulu memandang rendah dan menggoda Pinky, haruskah ia menyelamatkan mereka atau mengabaikan mereka? Menyelamatkan mereka. Itu bahkan bukan pilihan. Pinky tidak perlu ragu karena satu-satunya hal yang ada di pikirannya adalah menyelamatkan mereka. Namun, semuanya bukan permainan anak-anak. Pinky tahu ia butuh rencana yang cermat dan hati-hati, atau ia sendiri mungkin akan berakhir dalam bahaya. Ini menegangkan. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Hah? Pinky? Pada saat itu, Sunny dan Kiko menyadari betapa berharganya sahabat ini. Apakah menjadi kaya atau miskin benar-benar penting ketika hal yang paling tak ternilai adalah kebaikan dan kemurahan hati? Oh, hai. Apa? Berhenti di situ. Hah? Ya! Tidak apa-apa untuk mengganggu Pinky. Tetapi, jika Anda menyentuh teman-temannya, tunggu saja dan lihat. Dasar bocah nakal. Berani sekali kau. Hah? Ya! Hah?
Ambil ini. Seorang gadis kecil yang malang berhadapan dengan penjahat jahat. Lakukan saja, Pinky. Ia merindukan penjahat itu. Tapi, hei, jangan terlalu merayakan dulu. Keberanian Pinky patut dipuji. Kekurangan harta bendanya tidak membuatnya rendah, karena kebaikanlah yang membuat kita bersinar. Kerja bagus. Yang pasti, persahabatan yang indah akan bersemi di antara ketiga gadis itu. Persahabatan di mana kaya dan miskin tidak lagi menjadi masalah. Betapa berharganya itu. Kalian berdua baik-baik saja? Kami baik-baik saja. Hei, Pinky. Terima kasih banyak karena telah membantu kami. Kami minta maaf karena telah menindas dan meremehkanmu. Tidak apa-apa, kita berteman, bukan? Mulai sekarang, mari kita berteman baik. Lihat itu. Baby doll harus bekerja setiap hari membuat tas untuk bertahan hidup. Hidupnya tampak membosankan dan keras. Namun di balik semua kerja kerasnya, ia memiliki sedikit kegembiraan. Sesuatu yang membuatnya terus bertahan. Cintanya yang besar kepada idolanya, Meg. Besar. Meskipun hidup ini sulit, Baby doll selalu tersenyum bahagia. Mungkin cintanya pada Mike yang membuatnya kuat. Tidak peduli seberapa sulitnya keadaan. Mike, idola saya. Penggemar sejati Mike pasti sama memukaunya seperti saya. Gadis kaya. Hei, kamu lagi ngapain? Itulah yang kulakukan. Lalu kenapa? Sementara itu, Sarah gadis kaya juga sangat mencintai Mike. Kasihan sekali kau, makhluk kotor. Hei, pembicaraan macam apa itu? Oh tidak, saya penggemar beratnya. Lihat ini. Saya salah satu penggemar sejati Mike. Kotor sekali. Minggir. Saya penggemar Mike. Apa yang sedang kamu bicarakan? Itu aku. Saat Baby doll dan Sarah masih berdebat tentang siapa penggemar sejati Mike, sebuah mobil mewah tiba. Keluarlah Suzy, seorang gadis kaya yang juga penggemar setia Mike. Aku penggemar terbesar Mike. Buktikan itu. Saya tidak percaya. Tidak percaya padaku? Hanya dengan menjentikan jarinya, Suzy memamerkan status penggemarnya yang luar biasa, membuat Baby doll dan Sarah terkejut dan tercengang. Apa? Mengerti sekarang? Kamu sangat cantik. Oke, terima kasih banyak. Kami satu-satunya yang layak menjadi penggemar Mike. Kasihan sekali kau. Kedengarannya aneh sekali. Apa? Mike, aku cinta kamu, idolaku. Keren sekali. Fantastis. Semua orang, malam ini Mike akan menjadi tuan rumah pesta ulang tahun. Orang yang paling cantik akan berdansa dengan Mike.
Sampai jumpa di pesta malam ini. Besar. Saya pasti akan berdansa dengan Mike. Namun, Sarah dan Suzy tidak berpikir demikian. Mereka segera memikirkan cara untuk menghilangkan impian Baby Doll. Pengawal. Hei, ayo berangkat. Ayo cepat. Kita harus menang melawan mereka. Sakit. Baby Doll tidak menyerah. Ia bertekad untuk menang. Namun, dari mana ia harus memulai? Bagaimana ia bisa menonjol dalam persaingan ketat ini? Dia mencari-cari di tempat sampah terdekat dan menemukan barang-barang yang tampaknya tidak berguna. Dari barang-barang lama ini, dia memutuskan untuk membuat gaun yang cantik untuk pesta, yang akan membuat semua orang kagum. Oke. Wow. Besar. Hanya dengan sepotong kain putih polos, Baby Doll menyulapnya menjadi gaun cantik berhiaskan bunga-bunga kecil, siap untuk menghadiri pesta ulang tahun Mike. Ayo pergi ke pesta. Momen yang ditunggu-tunggu, semua orang akhirnya tiba. Pesta ulang tahun Mike dipenuhi dengan dekorasi yang indah, tawa, dan musik. Ini adalah kesempatan yang sempurna bagi Baby Doll untuk lebih dekat dengan idolanya. Silakan. Terima kasih. Kedua gadis ini sangat cantik. Saya sangat bersemangat untuk pesta ini. Benar-benar menakjubkan. Lihat, sangat menggemaskan. Aku penasaran kapan Mike akan tiba. Benar-benar malaikat. Akhirnya, pembawa acara, Mike, seorang penyanyi tampan dan berbakat yang membuat jantung semua orang berdebar, muncul. Ia langsung menarik perhatian semua orang. Hei, Halo wanita cantik. Menurut Anda, dengan siapa dia akan berdansa? bagus. Hey, cheers. Mike. Apa? Kamu sungguh bersinar. Ini beberapa bunga untukmu. Wah, Ambillah. cantik sekali. Kamu sungguh bersinar. Hey, Mike. Mohon terima bunganya. Kamu tampak cantik. Bagaimana gadis itu bisa begitu cantik? Kita perlu menemukan cara untuk menjatuhkannya. Pengawal. Maukah kamu berdansa denganku? Di bawah sorotan, Baby Doll dan Mike menari bersama, tidak menyadari bahwa Suzy dan Sarah diam-diam merencanakan sesuatu untuk merusak momen itu. Oke. Dipenuhi rasa cemburu, Sarah dan Suzy berencana untuk mengubah kecantikan Baby Doll yang bersinar menjadi debu.
Aku tidak percaya betapa jeleknya dirimu. Tidak! Keluar! Menembak. Percaya diri dengan rencana mereka, Suzy dan Sarah segera menjalankannya. Namun, apakah semuanya akan berjalan sesuai harapan? Hah? Hati-hati! Hati-hati! Pegang tanganku! Bertentangan dengan harapan mereka, rencana itu gagal dan malah membuat Baby Doll dan Mike semakin dekat. Ini tidak mungkin terjadi. Hei, tunggu! Jadi kalian berdua, Itu bukan aku. Aku mengatakan kebenaran. beranikah kau merusak pestaku? Pengawal, bawa pergi mereka berdua. Tidak, itu salahmu. Mengapa menyalahkan saya? Karena itu kamu. Katakan sesuatu. Apa? Beraninya kau? Tepat sekali, itu kamu. Dan saya ingin mengumumkan pemenangnya adalah Baby Doll. Mabruk. Ayo menari. Pada akhirnya, Suzy dan Sarah harus menghadapi konsekuensi dari kenakalan mereka. Sementara itu, Baby Doll dengan hatinya yang murni menang dan menemukan kebahagiaan sejati. Matahari sudah bersinar tinggi di langit, menghangatkan segalanya dengan lembut dan menandakan dimulainya hari baru yang sibuk. Namun, Baby Doll masih tidur lelap tenggelam dalam mimpi indahnya. Sayangnya, meskipun mimpi itu indah, sekolah masih buka seperti biasa. Nah, lihat saja sistem alarmnya. Apakah Anda siap melihat cara kerjanya? Melihat gubuk kumuh Baby Doll? Hampir terlambat ke kelas. Orang-orang selalu berpikir tidak ada yang berharga. Namun baginya, gubuk itu adalah harta karun. Di sanalah ia menyimpan pakaiannya. Pakaian yang membantunya menciptakan banyak gaya yang cantik dan menawan. Siap. Sebelum meninggalkan rumah dan jatuh seperti ini, mungkinkah itu pertanda hari yang sial? Celananya sekarang robek. Apa yang harus dilakukan Baby Doll? Ia tidak bisa pergi ke sekolah dengan celana robek. Tidak seperti itu. Sepertinya ia berencana mengubah celana itu menjadi desain yang sama sekali baru. Wow, tampilan barunya bahkan lebih mengesankan daripada sebelum robek. Ia benar-benar seorang fashionista. Kita pikir sekolah adalah tempat yang paling ramah. Saatnya sekolah. Hei. Kamu keren banget. Benar sekali. Kamu seorang fashionista. Tunjukkan padaku caranya. Sangat cantik, sangat memukau. Ouch. Akulah fashionista di sekolah ini. Tetapi masih ada pembagian kelas. Lihat saja ekspresi Suzy yang sombong. Siapa yang mengajarinya kebiasaan buruk ini? Selalu ada orang yang lebih baik. Kau yang miskin ingin menjadi fashionista. Aku lebih pantas mendapatkannya. Kenapa kau bicara seperti itu? Aku. Apa? Itu aku. Apa yang kau katakan? Jadi apa? Ya, terlalu banyak.
Biarkan Kate menunjukkan kepadamu apa artinya menjadi lebih kaya daripada kaya. Siapakah yang mengaku sebagai fashionista? Wow! Luar biasa! Keren! Ya ampun! Hebat! Kamu terlihat sangat berkilau. Sangat menjijikkan. Bau apa itu? Itu cewek itu. Hei, Apa ada sampah di sini juga? Hei, apa yang kau katakan? Aku sedang membicarakanmu. Apa yang kau inginkan? Apa? Apa yang kau inginkan? Apa? Apa yang salah? Apa? Ayolah, apa yang kau inginkan sekarang? Apa? Ayolah, bicaralah. Apa yang ingin kau katakan? halo semuanya. Kami menyelenggarakan program yang disebut Dress to Impress Challenge Fashion. Pemenangnya akan menerima piala emas bergengsi. Wow! Dan pemenangnya adalah Baby Doll! Semua orang segera daftar. Aku akan menang. Kitalah yang akan menang. Coba kulihat siapa yang akan menang. Kontes mode ini datang di waktu yang tepat. Sementara ketiga pecinta mode berdebat sengit, tampaknya ini adalah kesempatan yang sempurna bagi mereka untuk bersaing. Apakah kalian semua sudah siap? Bahkan saat memilih pakaian, Baby Doll tidak sendirian. Suzy dan Kate bergantian Sekarang, memikirkannya. pilih pakaian kalian untuk bersiap. Perhatian! Perhatikan! Alright, Swirlix. Kalian punya waktu 30 menit untuk tantangan ini. 30 menit mulai sekarang. Minggir! Hey! Hey! Minggir! Hey, tunggu! Tunggu! Ouch! Ini sangat tidak adil. Di tengah kemalangan, selalu ada sedikit keberuntungan. Mari kita lihat apa yang bisa kamu lakukan untuk mengalahkan kami. Karena tidak dapat memilih pakaian yang digantung dengan rapi, Baby Doll secara tidak sengaja menemukan sepotong kain di dekatnya. Itu bukan masalah besar. Bagaimanapun, bakatnya untuk mengubah pakaian lama menjadi sesuatu yang baru telah mencapai tingkat ahli. Dengan gunting andalannya di tangan, dia siap menunjukkan kepada semua orang seperti apa keterampilan yang sebenarnya. Setelah bekerja keras selama beberapa saat, akhirnya... Hah? Apa ini? Apakah Baby Doll melakukan kesalahan? Mengapa kainnya terlihat salah? Dia menangis lagi. Tampaknya robekan kain yang ajaib selalu menjadi bagian penting dari transformasi Baby Doll. Sekarang, dia benar-benar ikut dalam permainan. Lihat ekspresinya yang serius dan fokus. Tidak ada yang lebih indah daripada seseorang yang berjuang untuk hasratnya. Gaunnya perlahan-lahan terbentuk. Baby Doll tampak berseri-seri dengan desain barunya. Tetapi jika melihat lawan-lawannya dengan pakaian mereka yang glamour, gaun putihnya yang polos tampak sedikit tertutupi oleh Suzy dan Kate. Benar sekali, tanpa aksesori, bagaimana mereka bisa memamerkan kemewahan mereka? Cantik sekali. Kenapa aku merasa ada yang kurang? Biarkan aku. Orang-orang memang seperti itu. Bagaimana denganmu, Baby Doll? Bagi kedua gadis yang anggun itu, gaun yang ia kerjakan dengan susah payah untuk diselesaikan hanyalah sesuatu yang polos dan membosankan. Tetapi tidak. Baby Doll bukanlah orang yang mudah menyerah hanya karena orang lain memandang rendah dirinya. Tunggu
dan lihat. Ia akan menunjukkan apa itu keberanian sejati. Baby doll mulai mencari dengan tergesa-gesa, mencoba menemukan apapun yang dapat membantunya saat ini. Tetapi dengan kondisinya yang buruk, barang bagus apa yang dapat ia gunakan? Tidak masalah. Yang membuat baby doll berbeda bukan hanya bakat, tetapi juga ketekunan dan tekad yang kuat. Ia tidak membutuhkan perhiasan mahal atau aksesori mewah. Sebaliknya, ia memilih untuk menempuh jalannya sendiri dengan gaya yang tidak dapat ditiru orang lain. Mari kita tunggu dan lihat bagaimana ide kreatifnya ini akan berubah menjadi pernyataan mode yang sesungguhnya. Sepertinya dia dengan hati-hati menempelkan beberapa boneka beruang lucu ke gaunnya yang sederhana, menambahkan sentuhan pribadi dan ceria. Apa hasil akhirnya? Tetap fokus. Mari kita lihat reaksi kedua gadis yang bangga itu, Suzy dan Kate. Kok gaunnya bisa secantik itu? Kita harus menyabotasenya. Sejak awal, Suzy dan Kate selalu memandang rendah baby doll. Mereka memiliki tingkat kepercayaan diri yang sangat tinggi, sepenuhnya percaya bahwa mereka akan menjadi pemenang apapun yang terjadi. Sekarang, ketika baby doll mendesain gaun yang begitu mengesankan, alih-alih mengagumi, mereka memilih untuk menyabotase. Sungguh, tidak ada kata yang bisa menggambarkan betapa kejamnya kedua gadis ini. Lihat mereka. Siapa yang tahu kapan mereka akan belajar dari kesalahan mereka? Baby doll, hati-hati. Seseorang ingin menyakitimu? Oh, tidak. Bisakah dia lolos dari lelucon kejam ini? Semua orang tegang, dan jawabannya masih belum jelas. Kalian berdua, hati-hati! Namun tidak seorang pun tahu, ini menjadi sumber situasi yang tak terbayangkan. Lelucon kejam, Suzy dan Kate secara tidak sengaja berubah menjadi pedang bermata dua bagi mereka. Lemari jatuh, kedua gadis itu dalam bahaya. Hei kamu hebat. Terima kasih banyak. Tidak masalah, terima kasih banyak. Untungnya, baby doll dengan berani menyerbu di saat yang paling kritis. Namun, bahaya belum berakhir, gadis-gadis. Oh! Lari cepat, beruntung sekali. Semua orang selamat. Bahaya telah berlalu, membawa kedamaian kembali ke ruangan dan meninggalkan persahabatan yang indah. Apa kalian berdua baik-baik saja? Hah? Kami baik-baik saja. Terima kasih telah menyelamatkan kami. Maafkan aku karena telah mengganggumu. Tidak apa-apa, aku tidak marah padamu. Terima kasih. Kalian berdua aman, itu bagus. Para kontestan, Anda hanya punya waktu 5 menit lagi untuk mempersiapkan penampilan. Ayo cepat. Oke, waktunya hampir tiba. Mari bersiap. Baru sekarang Suzy dan Kate benar-benar menyadari hati yang tulus lebih berharga daripada barang mewah apapun. Persaingan dan persaingan, semuanya menjadi kecil saat hati mengenal belas kasih. Halo semuanya, kami senang Anda hadir di peragaan busana kami hari ini. Dan sekarang, peragaan busana akan segera dimulai. Dimulai dengan dua wanita muda. Mengesampingkan semua kecemburuan dan persaingan, Suzy dan Kate berjalan dengan percaya diri, seperti model sungguhan di tengah sorak-sorai penonton yang gembira.
Saat kita melihat sesuatu dengan hati, semua perbedaan kaya dan miskin, menang dan kalah menjadi tidak berarti. Yang tersisa adalah rasa hormat, berbagi, dan teman sejati. Dan sekarang, mari kita beri jalan bagi Baby Doll untuk bersinar. Cuacanya sejuk, tetapi semua orang terpesona oleh pesona Baby Doll yang imut dan cantik. Wow! Huhu! Luar biasa, bagus sekali. Jelas, penampilan mencolok tidak mendefinisikan seseorang. Ketulusan, ketekunan, dan keberanian adalah yang menciptakan nilai sejati. Luar biasa, bagus sekali. Dan trooper meninjau adalah Baby Doll! Salamato! Pada hari yang tampak biasa saja, Henry si bocah berjalan masuk dengan penampilan yang mencolok. Setiap langkahnya seolah seluruh dunia adalah panggungnya. Lihatlah dia, jasnya yang mengilap, senyumnya yang bangga, dan sepatu kulitnya yang mengilap. Dia pastilah seorang tuan muda yang sangat kaya. Tapi tunggu, seorang tuan muda? Tidak, lebih seperti pecundang muda. Halo? Oh tidak, apa yang terjadi? Ceritakan padaku. Hei, kamu yang di sana! Sudah kubilang aku sibuk, bukan? Dengan penampilannya yang mewah, atau haruskah kita katakan pintu masuk yang megah? Ini, Henry dengan mudah menarik perhatian banyak gadis. Hei! Bagus! Saya seperti kamu. Kita akan bertemu lagi nanti. Selamat tinggal. Bye-bye! Selamat tinggal, cantik. Orang itu penipu. Ternyata penampilannya yang memukau bukan untuk membuat orang terkesan. Itu adalah alat yang sempurna untuk mencuri. Hanya dengan beberapa kata manis, ponsel Sarah sudah ada di tangannya. Tapi dia tidak berhenti di situ. Matanya dengan cepat mengamati ruangan. Hadiah kecil seperti ini tidak akan cukup. La 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 la. Baby Doll dan Suzy sedang berlatih dansa. Apakah mereka sudah menjadi target Henry berikutnya? La la la. Tunggu, kalian menari. Sangat bagus. Tampan sekali. Wah, hei, dia sangat tampan. Ya ampun, terbatas, terbatas. Boleh aku mengundangmu berdansa? Tentu saja. Pilih aku, pilih aku. Pilih aku. Aku? Itu aku? Itu aku, kan? Baby Doll dan Suzy yang masih polos jatuh ke dalam perangkap yang dibuat Henry. Sebenarnya mereka tidak perlu memperebutkannya karena cepat atau lambat keduanya akan menjadi bagian dari permainan kecilnya. Ayo terus menari. Ya. Anda. Besar. Tidak ada yang memberitahu Baby Doll bahwa Henry adalah pencuri yang berpura-pura menjadi anak muda yang kaya. Tarian ini hanyalah tipuan untuk membantunya bertindak lebih mudah.
Di antara putaran yang halus, perhiasan berharga baby doll diam-diam menghilang darinya. Seolah-olah perhiasan itu tidak pernah menjadi miliknya sejak awal. Tunggu! Kamu menari dengan sangat baik. Baby doll sudah tidak berguna lagi. Sekarang giliran Suzy. Dengan trik yang sama, satu persatu perhiasan berkilau. Milik Suzy lenyap saat ia tenggelam dalam tarian yang mempesona. Kalian berdua luar biasa. Dia memujiku. Itu aku sebenarnya. Berhenti bermimpi. Aku, bukan kamu. Hei! Ini aku. Kita akan bertemu lagi nanti. Selamat tinggal. Sampai jumpa lagi. Apa yang kau katakan? Itu aku. Ada apa? Kamu tidak mendengarnya? Dia memujiku. Hentikan. Aku. Tidak. Aku. Tidak. Banyak sekali bicaranya. Halo kelas. Siapa kamu? Ya, aku... Kamu murid baru, kan? Benar, Guru. Ayo pergi. Mengapa kamu terus berdebat denganku? Hentikan! Jadi apa? Saya akan memperkenalkan kalian semua. Kami memiliki murid baru di kelas. Tolong bantu dia. Tunggu. Kembali ke tempat duduk Anda. Ya, Henry tidak pernah menyangka kalau ia akan sekelas dengan baby doll dan Suzy. Halo. katakan hai. Senang berkenalan dengan Anda. Hai. Baiklah, mari kita tenangkan diri dan mulai pelajaran baru. Apakah kalian semua mengerti pelajarannya? Jadi 8 plus 7 sama 15. Berusahalah semaksimal mungkin untuk memahami pelajaran itu. Oke, pelajaran selesai. Jangan lupa belajar di rumah. Selamat tinggal, kelas. Apakah semuanya berjalan lancar bagi Henry? Perhiasan curian itu masih aman di sakunya. Tidak apa-apa. Gadis kecil itu. Henry pasti sangat senang dengan rencananya yang sempurna. Tapi kemudian, Aku akan memberikan ini padamu. Maukah kamu menjadi pacarku? Aku... Hei! Hah? Henry, aku punya sesuatu untukmu. Wow! Hah? Jam tangan ini cantik sekali. Luar biasa. Hei kamu, siapa yang memberimu hak untuk mencuri pacarku? Henry milikku, dia milikku, dia benar-benar milikku. Berani berdebat, jadi apa? Apa yang kamu inginkan? Kamu. Hentikan. Jangan berkelahi lagi. Henry milikku, dia milikku. Apa yang kamu inginkan sekarang? Bercanda? Berhenti. barang saya. Itu benar. Semuanya terungkap. Semua barang curian jatuh tepat di depan pemiliknya. Sekarang Henry punya dua pilihan, menolak atau kabur. Sebenarnya, dia tidak punya pilihan lain. Oh, tidak.
Ada hal lain yang ingin Anda tolak? Tunggu. Aku minta maaf. Oh tidak, kami juga turut berduka cita. Beranikah kau mempermainkan perasaanku? Jadi, maaf. Beranikah kau mencuri dariku? Aku tidak melakukannya. Tolong maafkan aku. Jangan lakukan ini. Kamu! Setiap tindakan pasti ada akhirnya. Dan tidak peduli seberapa cerdiknya trik yang dilakukan, mereka tidak akan pernah bisa lepas dari konsekuensinya. Kamu tukang tipu. Apakah kamu sadar akan kesalahanmu? Aku tahu aku salah. Tolong aku. Apakah ada orang di sana? Dia seorang penipu. Aku akan memberimu pelajaran. Orang ini menipuku. Tolong jangan lakukan ini. Apakah kamu terluka saat aku memukulmu? Jangan khawatir, dan itu bukan salahmu. Mulai sekarang, jangan berdebat lagi. Sekarang kita berteman. Dan begitulah, Baby Doll dan Suzy tetap menjadi sahabat selamanya. Suatu pagi yang cerah, seorang anak laki-laki berdiri di sudut lorong selama setengah hari, asik bermain game video terbaru. Karena tidak sabar, ia menghentakkan kakinya, jari-jarinya bergerak cepat di atas tombol-tombol konsol game. Wah, bukankah ini Henry, anak laki-laki pemarah dan nakal yang kita semua kenal? 4, 5. Apa? Pergi! Itu uangku. Pergi! Apa itu? Orang itu mengambil uang saya. Tolong bantu saya. Ini uangmu. Terima kasih banyak. Kamu sangat baik. Kamu mau pergi kemana? Beraninya kau macam-macam denganku? Anda tidak bisa menindas orang lain. Orang ini kasar. Anda. Akulah raja yang menerima pukulan. Kau pikir kau bisa main-main denganku? Sosok anggun lewat, membuat kedua anak laki-laki itu berhenti sejenak. 1 langkah dan mereka terpikat. 2 langkah dan mereka tersesat. Suzy, gadis seksi di sekolah, mengenakan gaun manis, membuat Henry, si pembuat onar, dan Mike, si pria baik, langsung terpikat. Dia seperti bidadari. Sangat cantik. Dia harus menjadi milikku. Hei, hentikan. Wow. Henry melangkah maju mendekati Suzy, berusaha tampil se-stylish mungkin. Menurutnya, itu membuatnya keren, tetapi tidak bagi Suzy. Maukah kamu menjadi pacarku? Aku. Minggirlah, Mike sedang mencoba membuatnya terkesan.
Hah? Nibion Morto kam imut dan cantik, jadilah pacarku. Saya. Kaulah orang yang pantas menjadi pacarku. Dia dekat dari tim Mike Asik. Saya akan melanjutkannya. Hei, tunggu. Anta, beranikah kau menggangguku? Buka pintunya. Tolong! Cepat! Tolong! Hei, kamu tunggu aku. Kamu coba, menurutku kamu juga cantik. Jadilah pacarku. Tidak, aku tidak berkencan denganmu. Saya tidak mengganggu. Lepaskan aku. Kamu harus ikut denganku. Hah? Suzy! Lepaskan aku, brengsek! Ya! Mike melaju kencang. Oh tidak, hanya tas ransel merah muda Suzy yang tersisa. Kemana dia pergi? Suzy! Lepaskan aku. Kau harus ikut denganku. Kau harus ikut denganku. Sakit sekali. Diamlah. Kau ikut denganku. Anda harus mendengarkan saya. Lepaskan aku. Kamu harus ikut denganku. Ayo cepat. Ikuti aku. Minggir. Silakan ikuti saya. Aku mohon padamu. Hei, hentikan. Kamu mau pergi kemana? Kamu harus berkencan denganku. Biarkan aku pergi. Suzy! Suzy! Hei! Sangat menjijikkan. Hah? Suzy! Tenang saja, aku di sini. Anda. Hah? Apa? Biarkan aku. Ya! Hei! Kamu baik-baik Aku saja? baik-baik saja. Kamu baik-baik saja? Tidak baik-baik saja. Bagaimana sekarang? Jangan khawatir, aku bisa melakukannya. Untuk memenangkan hati gadis cantik itu, Mike harus bersiap dengan benar. Dan yang ia maksud dengan bersiap adalah dalam arti sebenarnya. Kini, Mike tak terkalahkan. Oh, wah! Henry juga tidak mau menyerah begitu saja. Ia siap membuat Mike mengibarkan bendera putih. Ayo, Mike! Hey Mike, ayo, kamu bisa melakukannya. Ya! Ya! Kamu bisa. Hei, ada apa? Mike, berusaha keras. Dorongan Suzy tidak hanya membuat Mike semakin jatuh cinta padanya, tetapi juga memberinya peningkatan kekuatan 100%. Tidak peduli berapa banyak Henry yang ada, tidak ada yang bisa mengalahkan Mike sekarang. Mike, lanjutkan. Aku percaya padamu. Hah? Ya!
Saya benci orang yang menindas wanita. Mike, kamu hebat sekali. Hei, kamu yang di sana. Jangan menindas wanita, mengerti? Ya, saya mengerti. Suzy milikku. Mike, Anda. Apa? Berlari. Mike, terima kasih telah Tidak menyelamatkanku. masalah. Tapi apakah kamu terluka? Tidak. Ini adalah hadiah termanis yang bisa diberikan Suzy kepada pahlawannya. Tunggu. Orang baik selalu menang, kan? Seorang anak laki-laki pemberontak dengan pakaian yang sulit diatur selalu menatap dunia dengan tatapan menantang, seolah-olah tidak ada yang dapat membuatnya mundur. Seorang anak laki-laki yang siap menghadapi siapapun, bukan karena alasan besar, tetapi terkadang hanya untuk menemukan sedikit kesenangan dalam kenakalannya. Itulah Mike, pemberontak sejati, membuat orang bertanya-tanya apakah ada sesuatu di dunia ini yang dapat mengubahnya. Siapa yang melakukan itu? Jika tidak ada yang mengajaknya berkelahi, dia akan mencari teman untuk bersenang-senang. Kejatuhannya membuatnya meringis saat menyadari lengannya terluka. Lenganku! Ouch! Ouch! Tolong aku! Jika kamu terluka, kamu harus pergi ke rumah sakit. Namun, meskipun kesakitan, anak laki-laki itu tetap tidak dapat menahan kepribadiannya yang tidak menyenangkan. Saya ingin pemeriksaan. Oh ya, silakan. Silakan ambil nomor. Berikutnya. Pasien di rumah sakit ini benar-benar luar biasa. Mike mulai kehilangan kesabaran. Kalau saja dia bisa segera diperiksa, dia pasti akan langsung pergi. Dan dengan sifatnya yang suka memberontak, menunggu gilirannya dengan patuh. Tidak mungkin. Terima kasih, dokter. Pasien berikutnya, silakan. Bahkan para pahlawan berjuang melawan kecantikan. Dan Mike bahkan bukan seorang pahlawan. Saat Suzy muncul, logikanya menghilang. Ya, saya di sini. Baiklah, silakan ikuti saya. Ini mungkin kunjungan rumah sakit yang paling berharga dalam hidup Mike. Rasa sakit di lengannya terlupakan karena saat ini semua indranya terpikat oleh Suzy. Dia seperti angin sepoi-sepoi yang lewat, tetapi cukup kuat untuk menggerakkan pikiran dan hatinya. Dari matanya, suaranya, hingga setiap gerakannya, semuanya terukir dalam di benak Mike. Sekarang, di dunianya, tidak ada apa-apa selain Suzy. Baiklah, berikan aku tanganmu.
jatuh cinta pada Suzy, Mike dengan senang hati akan menjadi pasien seumur hidup. Luka baru setiap hari, kunjungan darurat setiap minggu. Tidak masalah sama sekali. Sudah selesai. Silakan pulang sekarang. Hey Suzy, Kamu cantik. Mau nongkrong denganku? Tidak, aku tidak suka orang sepertimu. Apa? Tetapi... Suzy, Suzy. Bahkan pohon di pinggir jalan pun tak mau bergoyang untuknya, apalagi Suzy. Mike menatap dirinya sendiri, seorang anak yang keras kepala, pemberontak, selalu ceroboh dan suka menggoda orang lain. Tidak, dia tidak bisa menerima kekalahan seperti ini. Dengan tekad bulat, Mike menyingkirkan semua kesombongannya, membuang sikap kerasnya, dan kembali menjadi anak laki-laki yang manis dan menyenangkan yang dipuja semua orang. Ya ampun. Di mana? Dokter? Selesai. Dokter! Periksa saya! Oh, tapi saya sudah memeriksa pasien. Hai! Ya! Ouch! Pasien saya. Sekarang aku pasienmu, periksalah aku. Saat Suzy berjuang menghadapi pasien preman, Mike berjalan santai sambil membawa buket bunga, membayangkan momen romantis yang akan datang. Namun, segalanya tidak berjalan sesuai rencananya. Tunggu berhenti. Tolong. Periksa aku sekarang. Hah? Suzy dalam bahaya. Tidak! Jangan sakiti Suzy! Hah? Siapa kamu? Kalau begitu aku pacarnya. Oh, seorang pahlawan menyelamatkan keindahan. Coba aku lihat. Iya! Oh, ouch! Oh, Iya! Ah! 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 Suzy, panggil polisi. Halo, polisi. Hey Mike, apakah kamu masih baik? Saya baik-baik saja. ouch! Oh, ouch! Ouch! Ini bukan kisah pahlawan yang menyelamatkan gadis yang sedang dalam kesulitan. Ini kisah mantan gangster yang berjuang demi cinta sejatinya. Demi Suzy, dia rela melakukan apa saja, bahkan melepaskan sisi kasarnya dan menjadi anak baik yang dikagumi semua orang. Dan begitulah kisah cinta bak dongeng perlahan berkembang. Baby Doll adalah gadis rocker yang super keren dengan gaya yang unik. Meskipun dia terlihat sedikit kasar, di dalam dia memiliki hati yang hangat seperti matahari yang selalu membawa cahaya bagi semua orang di sekitarnya. Bagus. Hai, selamat tinggal.
berbeda sekali dengan Baby Doll. Kate dan Suzy justru sebaliknya. Mereka tidak hanya terlihat sedikit berbahaya, tetapi juga terkenal dengan trik-trik nakal mereka. Hei, kalian berdua! La 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 la. Kemudian, sebuah kejadian tak terduga mempertemukan mereka, memulai kisah persahabatan mereka yang tak terlupakan. Ouch! Oh tidak, jariku. Leherku. Hei kamu buta? Kenapa kamu tidak pindah? Tepat sekali. Kamu buta atau apa? Kaulah yang buta. Itu menyakitkan. Tetapi hasil pertemuan yang menentukan itu adalah perjalanan ke rumah sakit untuk ketiga gadis itu. Dokter, apakah ini serius? Tidak terlalu buruk. Jadi apa artinya ini? Bungkus seperti ini agar sembuh lebih cepat. Bagaimana dengan mereka berdua? Bagaimana kabarnya, dokter? Tidak terlalu serius. Gadis itu, lihat aku terluka. Anak itu. Oh, tidak. Lihat leherku. Lihat aku, ini salahmu. Bagaimana kalau kita keluar dan menanganinya sekarang? Aha. Selamat beristirahat ya. Cepat sembuh. Ya. Alih-alih beristirahat di rumah sakit, tidak. Kathy dan Suzy masih kesal setelah kecelakaan itu. Kedua gadis pintar itu mengerahkan seluruh tenaga mereka, berencana menjebak Baby Doll dengan rencana yang lebih rumit. Ayo berangkat. Semuanya sudah diatur. Mereka hanya perlu menunggu. Tetapi apa yang terjadi selanjutnya adalah pelajaran yang tidak akan pernah mereka lupakan. Dokter! Di mana dokternya? Kami tidak tahu. Dengan serius. Hei, aku di sini. Oke. Hei, tunggu, hentikan. Perangkap yang dipasang SUZ dan KT untuk Baby Doll tidak berhasil. Sebaliknya, mereka secara tidak sengaja menangkap Eric, seorang gangster tangguh, sebagai korban mereka. Siapakah yang melakukan ini? Siapakah yang berani melakukan ini? Apakah Anda? Tidak, itu bukan aku. Apakah kamu baik-baik saja? Anda melakukannya, bukan? Oh, saya tidak tahu. Itu kamu, bukan? Ayo ceritakan padaku. Bukan aku. Mengapa kamu tidak tahu? Bagaimana aku bisa tahu? Kalian semua kan? Itu bukan aku. Aku mengatakan kebenaran. Bukan aku.
Aku akan memberimu pelajaran. Tolong aku! Mereka membuat masalah lagi. Tidak, tolong aku, kumohon. Apakah ada orang di sana? Apa yang telah kulakukan kepada kalian? Ayo kita bantu mereka. Oh, Baby Doll! Jangan khawatir, aku di sini. Di saat yang berbahaya, Baby Doll datang bagaikan pahlawan, menyelamatkan kedua musuhnya. Jangan lakukan ini. Apakah Anda menindas orang lain? Yeay! Panggil polisi kalian berdua. Halo, apakah ini polisi? Setelah menangani gangster tersebut, ketiga gadis itu menjadi teman dan memanggil polisi untuk membawanya pergi. Oke. Hai, apa kalian baik-baik saja? Baby Doll, maaf sudah mengganggumu. Saya minta maaf. Tidak, jangan khawatir. Aku tidak marah pada kalian. Dan kalian berjanji untuk tidak mengganggu orang lain lagi, oke? Saya berjanji. Bagus. Sejak saat itu, ketiga gadis itu berubah dari musuh menjadi sahabat, menciptakan kenangan tak terlupakan bersama. Tidak seorang pun benar-benar mengerti bagaimana rasanya menjadi miskin, kecuali mereka pernah mengalaminya. Baby Doll selalu bahagia dan tidak pernah membiarkan masa-masa sulit menjatuhkannya. Namun hari ini, sesuatu terjadi yang membuatnya melihat betapa berbedanya hidup ini. Seperti hari-hari lainnya, Baby Doll sedang memasak makanan sederhana, bersemangat untuk menyantap sesuatu yang lezat. Ketika sesuatu terjadi, tikus. Roti lapis saya. Mama, tolong aku. Baby Doll! Apakah kamu baik-baik saja? Aku sangat kesakitan. Aku akan membawamu ke rumah sakit. Oke. Perawat, tolong selamatkan putriku. Kakinya terluka. Uang Anda? Di sini. dan kemudian dia harus pergi ke rumah sakit. Selain itu, perawat memberi Baby Doll dan ibunya kartu miskin. Terima kasih.
Minggir, minggir, putriku kesakitan. Cepatlah, putriku kesakitan. Baiklah, Bu. Gadis kecil jangan khawatir. Biarkan aku. Apa yang sedang kamu lihat? Tidak seperti Baby Doll, Suzy dan ibunya yang kaya selalu mendapatkan begitu banyak cinta dan perhatian. Nyonya, ke sini. Ya ampun, kamu buta atau apa? Gadis itu bau sekali. Kalian berdua sangat jahat. Jadi apa? Apakah kamu terluka? Mama, aku merasa lebih baik sekarang. Tapi saya sangat lapar. Tunggu sebentar, perawat akan membawa makanan. Oke. Sakit. Tidak apa-apa, tidak apa-apa, sayang. Terima kasih, Bu. Halo. Saya datang. Sayang. Istirahatlah, oke? Saya ada rapat penting. Makanannya sudah datang. Halo, Bu. 3, 4, 5, 6, 7. Aku bawakan kamu makanannya. Jadi, Ibu Suzy sudah tiada. Dan sekarang yang tersisa baginya hanyalah seorang perawat yang sangat manis. Tapi tahukah Anda? Terima kasih. Perawat itu benar-benar mengerti Suzy. Dia mengeluarkan semua makanan kesukaan Suzy. Lalu, ketika sampai di Baby Doll, dia mengubah sikapnya sepenuhnya. Tentu saja, satu-satunya yang bisa dimakan adalah telur goreng. Tak apa, makanlah. Oke. Sayang, makanlah. Aku akan pulang untuk mengambil lebih banyak pakaian. Jangan khawatir, selesaikan ini dan saya akan segera kembali. Oke. Kamar rumah sakit saat ini terasa seperti terbagi menjadi dua dunia yang berbeda. Hei, kenapa kamu makan dengan cara yang aneh? Bukan urusanmu? Layak untuk Anda. Di luar sudah mulai gelap, dan satu-satunya cahaya di ruangan itu berasal dari lampu tidur kecil.
Namun Baby Doll masih tersenyum lebar. Dia sedang asik mengerjakan pensil warnanya ketika ibunya datang. Baby doll, Aku membawakanmu mainan. Tada! Oh! Ambil ini. Terima kasih, Mama. Suzy duduk sendirian di pojok ruangan, merasa bosan dan tidak tahu harus berbuat apa. Tiba-tiba, ia teringat pada ibunya yang masih sibuk bekerja. Aku serigala. Aku sangat jahat. Aku sangat takut. Jauhi aku. Aku serigala. Jangan tangkap aku. Aku sangat jahat. Lari, lari. Melihat Emma dan Baby Doll begitu bahagia bersama membuat Suzy merasa sedih. Ia mencoba menelepon ibunya, tetapi teleponnya terkubur di bawah tumpukan kertas. Yang dapat didengarnya hanyalah bunyi pip yang panjang dan sepi. Hal itu membuatnya merasa seperti dilupakan, bahkan oleh orang-orang yang seharusnya paling mencintainya. Aku akan menangkapmu. Kontras di udara terasa seperti mencabik-cabik hatinya. Lalu tiba-tiba, Mama. Mama, aku takut. Mama, aku takut. Mama, Mama. Dasar kelinci pengecut, aku akan menangkapmu. Lucu sekali. Mama, aku takut sekali. Saya sangat takut. Mama, gadis kecil itu menyedihkan. Bagaimana kalau kita bermain dengannya? Oke. Gadis kecil, jangan menangis. Aku akan bermain denganmu. Kenapa kamu menangis? Ibuku? Dia tidak datang menjengukku. Aku akan bermain denganmu. Benar-benar? Nih, aku kasih ini ke kamu. berkat Baby Doll dan ibunya, Suzy tidak merasa kesepian lagi. Perasaan nyaman di sekitar mereka telah membantu menyelesaikan masalah di antara kedua gadis itu. Sekarang, tidak ada lagi pertengkaran, hanya senyum bahagia. Aku seekor serigala. Maafkan aku karena membenci dan memandang rendah dirimu. Tidak apa-apa, aku tidak marah padamu. Mulai sekarang mari berteman, oke? Kelinci, siapa namamu? Namaku Carrot.